perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu buku sains dan bayang-bayang, fisika, dan wayang. Perkenalkan, nama saya Luna Putri Alifina, nomor urut 21. Saya Diki Dudi Kurniawati, nomor urut 15. Saya Chandra Dika Widiawati, nomor urut 9. Saya Eka Dani Suara dari nomor absen 12. Saya Rizka Ristianti dari nomor absen 30. Saya Hamdan Nur Aziz dari nomor absen 17. Saya Sigem dari nomor 32. Saya Muhammad Ilham Khalilullah dari nomor absen 22. Saya Adi dari Gastitur dari nomor absen 5. Saya Alvito Dewa Firmansyah dari absen 2. Saya Rahman Silvajo dari nomor absen 27. Penerapan ilmu fisika pada proses pembuatan wayang kulit. Proses pemahat wayang kulit melibatkan berbagai aspek fisika seperti tekanan, gaya, dan momen. Meskipun tidak ada rumus fisika khusus yang secara langsung berkaitan dengan proses pemahat wayang, namun konsep fisika dapat diterapkan dalam situasi ini. Tekanan. Tekanan merupakan gaya persatuan luas. Dalam konteks pemahat wayang, tekanan yang diberikan oleh pemahat pada bahan dapat dihitung menggunakan rumus P sama dengan F per A. P yaitu tekanan, F gaya tekan, dan A yaitu luas permukaan. Rumus tekanan jika diketahui masa bedanya, P sama dengan F kali G per A. F yaitu masa beda, G yaitu kecepatan gravitasi, dan A yaitu luas permukaan. Di mana P adalah tekanan dalam Pascal, F adalah gaya dalam Newton, dan A adalah luas permukaan yang diberi tekanan dalam meter persegi. Gaya yang diberikan oleh pemahat pada alat pemahat dapat dihitung menggunakan rumus dasar. F sama dengan M kali A, di mana F gaya yang diberikan, M masa beda yang diberikan gaya, A kecepatan benda yang diberi gaya. Namun pada umumnya pada proses pemahatan kecepatan seringkali nol karena benda yang dibahas tidak mengalami percepatan yang signifikan. Dalam hal ini rumus gaya yang disederhanakan jadi F sama dengan nol. Momen gaya yang dihasilkan oleh penggunaan alat bahan pada bahan dapat dihitung menggunakan rumus T sama dengan F kali R, di mana T momen fisika atau momen gaya, F gaya yang diberikan oleh pemahat, R jarak antara T aplikasi gaya alat bahan dan suhu rotasi. Dalam pemahatan, momen fisika berguna untuk mengukur kekuatan atau torsi yang diterapkan oleh alat pemahat pada bahan. Ini memungkinkan pengrajin untuk memahami berapa banyak tekanan atau gaya yang diperlukan untuk memahat bahan dengan cara tertentu atau untuk menciptakan gambar. Untuk yang kedua yaitu penerapan ilmu intensitas cahaya pada proses pembentukan wayang kulit. Kaitannya dengan intensitas cahaya yaitu pada malam hari, intensitas cahaya rendah menciptakan arah belakang yang ideal bagi pertunjukan wayang kulit. Lampu minyak atau senter yang digunakan dalam pertunjukan ini memberikan cahaya tataran yang cukup untuk menerangi siluet karakter dan menceritakan kisahnya pada penonton. Cahaya yang untuk ini menciptakan atmosfer magis dan misterius yang merupakan ciri khas dari pertunjukan wayang kulit. Jadi, intensitas cahaya rendah pada malam hari memainkan peran penting dalam menciptakan efek visual yang khas dan memikat dalam pertunjukan wayang kulit tradisional. Meningkatkan pengalaman penonton dalam menikmati kisah-kisah yang disampaikan melalui siluet-siluet karakter wayang. Yang selanjutnya, rumus intensitas cahaya berkaitan dengan pertunjukan wayang kulit dapat dihitung dengan rumus intensitas cahaya yaitu I sama dengan P per 4 pi kuadrat, di mana I adalah intensitas cahaya dalam watt per meter persegi, P adalah daya sumber cahaya dalam watt atau W, R adalah jarak dari sumber cahaya ke permukaan yang menerimanya dalam meter persegi. Rumus ini membantu mengukur seberapa terangnya bayangan wayang kulit yang diproyeksikan di layar atau permukaan yang sesuai. Semakin besar daya sumber cahaya atau semakin jarak dekatnya, semakin tinggi intensitas cahaya yang akan diterima oleh penonton. Selanjutnya, penerapan ilmu gelombang suara
adalah pada proses pertunjukan wayang kulit. Dalam pertunjukan seni wayang pun tidak luput kaitannya dengan fisika. Salah satunya adalah gelombang bunyi. Seperti dalam penggunaan alat musik, gamelan hingga alat pengeras suara. Gamelan sendiri adalah salah satu bentuk seni musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang dan berasal dari Indonesia, terutama Jawa. Terdiri dari berbagai instrumen, diantaranya yaitu gunang, kendang, sondem, gong, kendang, saron, dan berbagai jenis alat musik perkusi lainnya. Dalam fenomena fisika, bunyi dapat dianggap sebagai gelombang bunyi yang disebut dengan gelombang akustik. Pada pertunjukan wayang kulit, ada pengaturan nada gamelan yang biasa disebut dengan patet. Patet didefinisikan sebagai pengaturan nada gamelan dari musik tradisional Jawa. Patet berlaku dalam laras pelok maupun laras slendro untuk memberikan keindahan dan keharmonisan pada musik atau pukulan gamelan. Patet dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama patet 6, yang kedua patet songo, dan yang ketiga patet manyuro. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gelombang bunyi yang dihasilkan antara lain suhu lingkungan, zat padat, kerapatan, massa zat padat, dan zat cair. Jika gelombang suara dapat menuju ke suatu tempat, maka gelombang suara memiliki kecepatan. Dan kecepatan gelombang suara atau cepat lambat bunyi melewati udara dapat dirumuskan P sama dengan S per detik dengan keterangan P yaitu cepat lambat bunyi, S jarak, dan T waktu. Cepat lambat bunyi atau gelombang juga dapat dirumuskan P sama dengan lambda per T atau sama dengan lambda dikali S. Cepat dengan keterangan P sama dengan cepat lambat bunyi, lambda panjang gelombang, T periode, dan S frekuensi. Selanjutnya yaitu gamelan pada pertunjukan wayang kulit memiliki beberapa peran penting, diantaranya yang pertama mengiringi pertunjukan wayang, yang kedua menggambarkan perasaan tokoh wayang, yang ketiga mengiringi dialog, yang keempat menciptakan suasana, yang kelima memberikan nilai estetika pada keselarasan bunyi, yang keenam keselarasan dengan gerakan wayang. Yang keempat yaitu penerapan ilmu gerak kinetik pada proses pertunjukan wayang kulit. 1. Gerakan karakter wayang. Dalam pertunjukan wayang kulit, karakter-karakter wayang dibawa ke dalam kehidupan dengan gerakan yang diatur oleh dalang atau pemimpin pertunjukan. Dalam menggunakan tali, batang kayu, atau senar untuk menggerakkan wayang dengan memanfaatkan prinsip-prinsip gerak kinetika, mereka memahami bagaimana menerapkan gaya berwayang agar menghasilkan gerakan yang realistis. Yang kedua, keseimbangan dan stabilitas. Prinsip-prinsip keseimbangan dan stabilitas dalam gerak kinetika sangat penting dalam menjaga agar karakter wayang tidak terjatuh atau terguling selama pertunjukan. Dalang harus memahami pusat gerak karakter dan bagaimana mengatur gerakan untuk menjaga keseimbangan. Yang selanjutnya, energi kinetika merupakan energi gerak yang juga dapat disebut sebagai energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Energi ini dapat dihitung secara matematis, yaitu setengah dari massa suatu benda dikalikan dengan kecepatan tubuh kuadrat. Rumus energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Atau dalam bentuk tulisan, energi kinetik dirumuskan energi kinetika sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kali kecepatan. M sama dengan massa, V sama dengan kecepatan. Energi kinetik sama dengan J atau Joule. Syarat benda memiliki energi kinetik adalah benda tersebut memiliki massa dan benda dalam keadaan bergerak atau memiliki kecepatan. Kecepatan di sini adalah kecepatan rata-rata atau kecepatan yang konstan. Jika benda bergerak semakin cepat, maka energi kinetik benda semakin besar. Demikian juga jika massa benda semakin besar, maka energi kinetik benda semakin besar. Yang terakhir, penerapan ilmu mekanika gerak pada proses pertunjukan wayang kulit. Yang pertama, gerakan lurus dan melingkar. Konsep dasar mekanika gerak seperti gerak lurus dan melingkar dapat diterapkan dalam gerakan karakter wayang. Dalang harus memahami prinsip-prinsip ini saat mengatur gerakan karakter yang berjalan, berlari
mencakup gerakan seperti berjalan, berlari, menari, atau berkelahi. Yang ilmu mekanika gerak dirumuskan sebagai S sama dengan O kali T plus setengah A T kuadrat, di mana S adalah perbedaan layar, O adalah kecepatan awal, T adalah waktu, dan A adalah kecepatan. Ini dapat mencerminkan pergerakan wayang di atas layar. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.